meskipun hidup kita telah penuh dengan kenikmatan, kita sering menyaksikan orang lain mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dari kita, termasuk dalam masalah penampilan. Kita mungkin merasa gagah, tapi ternyata ada yang lebih gagah dari kita. Kita mungkin merasa punya banyak harta, tapi ternyata masih ada yang lebih banyak daripada kita. Seperti pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di Quran surah An-Nahl ayat 71, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melebihkan sebahagian kita daripada sebagian yang lain dalam hal rezeki. Jadi itu sudah ketetapan Allah. Allah melebihkan sebahagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Apa artinya, anak-anakku sekalian? Kalau kita mendapatkan kelebihan dibandingkan orang lain, itu semata-mata karena karunia Allah. Maka orang lain yang mendapatkan kelebihan dibandingkan kita pun, itu semata-mata juga karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita melihat kelebihan orang lain kepada kita, maka cukuplah kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hadid di ayat 21, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Penting kita miliki untuk menghalau sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya, yang disebut dengan penyakit dengki. Penyakit dengki. Karena penyakit dengki ini bukan semata-mata disebabkan karena seseorang itu kekurangan, sementara orang lain mendapatkan kelebihan, bukan sekedar karena itu. Karena terkadang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang menata hatinya. Itu sebenarnya kuncinya. Kita mesti menjauhkan diri kita dari sifat dengki. Karena sifat dengki itu hanya membuat diri kita tersiksa dan tidak dapat menata kehidupan kita dengan normal. Bahkan di sisi lain, sifat dengki ini membuat kita semakin menumpuk dosa. Karena sifat dengki ini mudah lahir keburukan-keburukan yang berikutnya. Contohnya, karena dengki suka gosip, menggunjing, memfitnah, mencuri, berdusta, bertikai, dan sifat-sifat jelek yang lain. Bahkan karena dengki ini tidak jarang melahirkan perbuatan lebih berbahaya, seperti kekufuran dan kesyirikan dalam bentuk sihir dan santet. Karena dia merasa dengki, akhirnya dukun bertindak, santet bertindak, sihir bertindak. Maka benarlah kalau dikatakan, kawan sekalian, iyyaka wal hasad, jauhkanlah diri kalian dari penyakit hasad, penyakit dengki. Fa innahu ya'kulul hasanatin kama ta'kulun narul hatab. Karena dengki itu akan melumatkan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Di samping itu, anak-anakku sekalian, kalau penyakit dengki ini dibiarkan berada dalam diri kita, maka jiwa kita akan semakin tertekan, karena kita akan selalu mendapatkan adanya kelebihan yang berada pada orang lain, meskipun kita telah berusaha mengejarnya. Maka kuncinya adalah lapang dada. Apa yang menjadi kelebihan orang lain, sesungguhnya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sebagaimanapun kita telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak hal yang mungkin sekali lagi tidak ada pada orang lain. Maka anak-anakku sekalian, sifat dengki itu hanya menyusahkan diri kita. Kita pasti punya kelebihan yang lain. Tidak usah merasa dengki dengan kegagahan orang lain. Anda juga gagah. Apalagi Allah tidak melihat itu semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa lah, itulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihat tampang kita, Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat kedudukan kita,
akan tetapi Allah melihat ketaatan dan ketakwaan kita.